Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, insya Allah tepat 1 menit dari sekarang kita akan mulai Zoom meeting kita. Sekali lagi mohon bantuan Anda mengarahkan grup untuk segera masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita mulai Zoom meeting kita malam ini, basic selling Zoom ya, atau basic online selling. Nah, saya sudah membagikan juga link YouTube bagi yang memang bisa masuknya lewat YouTube. Nah, seperti biasa, sebelum kita mendengarkan sharing dari salah satu rekan kita, saya akan briefing singkat dulu. Ini terutama buat Bapak Ibu rekan-rekan yang baru pertama kali mengikuti basic selling Zoom ini. Nah, izinkan saya untuk share screen. Sebelumnya cek sound dulu, Pak Farid. Bisa dengar suara jelas ya, video dan suara? Aman Pak, clear. Baik Pak, makasih. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan Anda bisa lihat di layar gadget Anda saat ini. Nah, ini link yang memang Anda, saya yakin sudah diberikan oleh tim atau mentor Anda untuk Anda tonton sebelum mengikuti basic selling Zoom ini ya. Dan ada 3 dari video itu yang wajib Anda tonton dulu supaya Anda punya basicnya. Yaitu yang pertama, Anda bisa lihat di layar yang mengenai goal atau target dalam berjualan online. Yang kedua mengenai WhatsApp marketing. Dan yang ketiga adalah yang video ke-6, yang summary atau ringkasan, khususnya yang bagian awalnya ya, yang tentang WhatsApp marketing. Nah, semua link ini hanya boleh kita berikan kepada rekan kita yang minimal sudah terdaftar 99.000 dan membeli satu produk, walaupun masih di pending ya, di stokis misalnya, atau baru dititip ke upline, nggak masalah. Nah, termasuk acara basic selling Zoom ini juga hanya boleh diikuti oleh mereka yang sudah minimal terdaftar, karena memang dalam bisnis online ini kita ada sistem funneling atau corong atau saringan, di mana ada tahapan-tahapan yang memang Anda harus penuhi. Adalah terdaftar ini, daftar dulu dan beli satu produk ya. Dengan begitu bisa ikut basic selling Zoom yang insya Allah rutin tiap Senin dan Kamis, bisa langsung praktek ilmunya, dan insya Allah Anda bisa segera closing juga dari rumah, cuma jualan pakai handphone. Nah, untuk Anda yang sudah mengikuti, berikutnya funneling yang Anda kejar, tahapan berikutnya adalah membership bronze. Jadi bagi Anda yang belum bronze, segera kejar bronze, Bapak Ibu rekan-rekan. Kenapa? Karena Anda akan di-invite nanti ke grup WhatsApp khusus yang nanti bahasannya lebih advance, dan Anda perlu sekali ilmunya nanti ya. Jadi ini tahapan berikutnya, segera kejar. Anda yang sudah bronze saat ini, ya silakan Anda boleh kejar segera juga silver, gold, platinum, bonus juga lebih besar gitu ya. Nah, sambil Anda mengejar dari penjualan, sambil Bapak Ibu bisa bikin konten gitu ya. Awalnya tentu saat ini kalau baru mulai, Anda pakai aja dulu konten yang sudah disediakan ya. Ada ratusan konten, gambar-gambar, video-video. Biasanya juga tim Anda, mentor Anda biasanya berikan lagi konten-konten khusus yang Anda bisa pakai, tapi sambil nanti Anda mulai belajar bikin konten sendiri. Nah, juga sambil jualan, Anda juga mulai bangun tim atau sponsoring. Saya sangat sarankan jangan ditunda, segera bangun tim. Karena bangun tim ini mudah sekali ya. Artinya kita tinggal mengundang aja ke OP online. Seperti yang selalu saya jelaskan, yang kita selalu jelaskan setelah acara OP online, Anda bikin daftar nama dengan metode FAST, orang-orang yang SP tinggi, itulah yang Anda undang, yang Anda maksimalkan untuk Anda ajak nonton OP online dan ikut follow up setelahnya. Biasanya follow up-nya lewat Zoom meeting ya, dengan upline Anda. Cara ngundangnya simpel ya, tinggal kasih aja link YouTube-nya untuk OP online. Nanti lebih detail Anda tanya kepada tim Anda, termasuk home meeting online juga bisa Anda manfaatkan. Dan jangan lupa selalu proaktif cek grup WhatsApp, karena semua info-info adanya di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Nah, inilah siklus kita. Semua bisa dijalankan dari rumah, jadi saya pribadi encourage Anda benar-benar full belajar online, jualan maupun bangun tim dari rumah. Setiap pekannya, setiap Rabu malam, seperti kemarin malam ada OP online, maaf, Senin, bukan yang kemarin ya, ini hari Senin. Setiap Rabu malam ada OP online, dilanjutkan dengan follow up Zoom, setelahnya prospek-prospek diajak ikut. Kemudian mereka yang minimal sudah terdaftar bisa langsung Anda ajak untuk belajar jualan online basic selling Zoom Kamis malamnya.
Nah, juga Sabtu sore ada online lagi, lanjutkan Zoom. Dan mereka yang sudah terdaftar bisa langsung ikut belajar jualan online Senin malamnya seperti saat ini. Nah, ini siklus yang selalu setiap pekan Anda manfaatkan. Dan ada network development training, ini trainingnya yang hanya diadakan 2 bulan sekali, kebetulan bulan ini ya, dan insya Allah nanti 1-2 minggu lagi, biasanya di minggu ketiga. Nah, nanti kita akan adakan dan jangan sampai dilewatkan, Bapak Ibu rekan-rekan harus tonton, sayang kalau kelewat, Anda lewat 2 bulan gitu ya, harus nunggu lagi. Nah, funneling yang terakhir, yang tertinggi adalah CPD atau Core Producer Day. Nah, inilah yang tertinggi dan saya bilang bukan hanya sekedar funneling ya, tapi inilah pasukan khusus kita, pasukan khusus One Vision, ini Kopassus kita, Nevisil kita, ini adalah goal Anda semua, goal akhir Anda semua. Jadi target Anda semua kejar untuk bisa menjadi CP di minggu pertama. Harus di minggu pertama. Ini syaratnya untuk bisa mengikuti CPD yang live. Live maksudnya apa? Jadi nanti ada 6 sesi, ilmunya luar biasa karena pembicaranya bronze line above ya, bronze line, silver line, gold line, diamond, bahkan director. Dan itu materinya selalu berubah, setiap bulannya ada 6 sesi khusus live yang Anda bisa ikut buat belajar di situ. Tapi syaratnya harus bisa CP di minggu pertama. Nah, kebetulan bulan ini sudah lewat ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, jadi Anda bisa kejar di bulan Maret nanti. Minggu pertama tanggal 4 Maret, Anda pastikan Anda qualified sebagai CP. Setiap bulannya seperti itu. Kita bangun kebiasaan ini, dan bangun tim yang juga punya budaya atau kebiasaan ini, Bapak Ibu. Lebih detailnya, bagi yang belum ngerti, Anda tanya kepada mentor atau tim Anda. Nah, briefing saya sudah selesai. Langsung saja, Bapak Ibu, kita akan dengarkan malam ini sharing dari salah seorang rekan kita. Beliau ini masih SMA ya, kalau nggak salah kelas 2, namanya Molly, dari grup Ibu Sabrina di Bulungan. Nah, ini menarik sekali nih, dari Kalimantan ya. Nah, saya lihat udah siap juga. Cek sound dulu, Molly. Malam, Pak. Malam. Udah siap ya, Molly ya? Iya, Pak. Saya sudah siap, Pak. Nah, mantap. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semua, seperti biasa kita dengarkan sharing dulu dari Molly. Molly juga bisa cerita juga awalnya gimana jualan online-nya, udah berapa lama gitu ya, diajaknya sama siapa, terus tips-tipsnya apa saja yang dijalankan dalam berjualan online. Nanti setelah itu kita buka sesi buat pertanyaan bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Untuk Molly, PowerPoint-nya mau saya yang ini kan, Stel, yang nyalakan slide-nya? Iya, Pak. Boleh dibantu, Pak, slide-nya. Oke. Nah, silakan mulai dulu aja. Nanti kalau udah butuh slide-nya tinggal sampaikan ya. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan, mari kita dengarkan waktu dan tempat kita persilakan buat Molly. Silakan Molly. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya, latar belakang saya seorang pelajar. Saya masih kelas 1 SMK. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Rizky Kanata beserta mentor-mentor saya, Ibu Susilawati, Ibu Sabrina, Bapak Nasrun, dan Ibu Indah Puspita, dan beserta juga teman-teman lainnya. Karena telah memberikan saya waktu untuk sedikit sharing tentang pengalaman saya selama saya mengikuti bisnis ini, dan hal-hal basic selling apa saja sih yang saya telah lakukan gitu ya, beserta grup-grup saya gitu. Nah, bukan maksud saya untuk menggurui Anda semua, karena saya juga baru bergabung ke dalam bisnis ini kurang lebih baru 3 bulan. Untuk lebih lengkapnya, boleh Pak Rizky, boleh minta bantu buka slide-nya? Oke. Ya, ini udah kelihatan? Ya Pak, sudah Pak. Oke. Ya, jadi hal-hal apa saja sih yang saya lakukan ya bersama grup saya gitu, setiap harinya maupun di rumah saat tidak di base camp gitu. Ini hal-hal yang kami lakukan setiap hari dalam berjualan. Itu pertama, kami jualannya paling favorit gitu di WA, WhatsApp. Karena yang kami lakukan itu menambah kontak WA minimal 30-50 kontak per harinya. Dan kami lakukan itu dalam hal konsisten, tidak Rabu Kamis gitu ya. Nah, yang kedua itu posting story 6-4 gambar paling banyak. Tidak usah banyak-banyak gitu ya. Dan itu kami ada jadwalnya, jadwal postingan. Yang ketiga itu kami ada yang namanya pesan siaran broadcast.
itu kami broadcast 2-3 kali dalam sebulan. Dan kami juga minta tolong PM atau promote ke teman-teman kami gitu, inner circle. Dan juga kami membuat reseller yang bertujuan untuk menjual, menawari, dan mempromosikan produk gitu, untuk membantu kita closing. Dan juga yang keenam itu menambah kontak reseller, anggota reseller gitu ya, minimal 1-5 orang dalam perharinya. Oke Pak, boleh lanjut. Ya. Nah, jadi selain saya jualan, saya juga pelan-pelan untuk presentasi gitu ya, presentasi peluang bisnis. Nggak mungkin kan saya juga selalu berpatokan kepada mentor-mentor saya juga harus mandiri gitu. Dan juga saya juga sadar gitu, kalau semakin lama saya di bisnis ini, nggak mungkin saya sendirian terus bersama mentor saya. Pasti saya akan membangun yang namanya tim, membangun yang namanya grup. Jadi ini adalah gambar foto saya lagi presentasi teman saya. Boleh lanjut Pak? Nah, ini juga saya closing tiket OP untuk hadir ke pertemuan. Selesai presentasi, saya langsung closing. Boleh lanjut, Pak? Nah, ini juga salah satu anggota saya. Ini anggota saya di Malinau ya. Mereka juga join baru-baru ini dan mengikuti berbagai training MW. Boleh lanjut, Pak? Nah, ini juga sangat luar biasa ya. Ini adalah grup saya di Malinau. Jadi saya sekarang ini bukan cuma bangun grup di Bulungan, tapi saya juga 2 kota, 3 kabupaten. Itu Kabupaten Malinau, Bulungan, dan KTT. Jadi bukan cuma di Time Seller doang gitu. Jadi ini adalah salah satu anggota saya yang sangat luar biasa. Beliau baru 1 minggu ikut bisnis ini, tapi dalam 1 hari dia bisa closing CP gitu. Wow. Di Bali. Ya, Pak, gitu. Nah, ini juga saya bantu grup saya bernama Netia. Jadi dia jual tiket juga, saya yang presentasi, saya yang bantu. Oke Pak, boleh lanjut. Ini juga saya lagi mengajarkan kepada tim-tim baru untuk berjualan online atau basic selling. Itu kami di Basecamp. Nah, ini juga saya beserta mentor saya, Ibu Siswawati. Beliau juga sangat sangat ingin membantu saya gitu ya untuk membangun grup. Saya juga sangat berterima kasih kepada beliau karena bukan ada saya sekarang ini bisa berbicara dengan Anda ya karena bimbingan beliau juga gitu. Saya juga sangat dicipta dengan beliau gitu. Jadi intinya beliau orang yang sangat luar biasa gitu. Nah, ini juga grup-grup saya yang sangat luar biasa. Mereka ini juga sangat dicibal kepada saya. Mereka mau belajar, walaupun mereka kurang mengerti, mereka mulai dari nol, sama seperti saya juga dulu. Tapi mereka mau belajar gitu. Apapun yang saya bilang, seperti nambah kontak, dari hal-hal terkecil pun mereka tetap lakukan. Karena saya juga bilang ke mereka, seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak bisa melakukan hal-hal terkecil apapun, kalian tidak usah bermimpi untuk menjadi orang sukses. Karena untuk menjadi orang sukses itu memang sangat tidak mudah. Ada hal-hal pahit yang kita harus alami. Gitu. Jadi hal-hal terkecil pun sangat kita perhatikan, gitu. Harus kita lakukan dari hal-hal terkecil gitu. Jadi saya sangat luar biasa sekali lah saya bisa saat ini berada di saat ini gitu kan, karena berkat bimbingan mentor saya juga gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada grup-grup saya juga gitu karena mau belajar gitu. Nah, ini juga foto-foto kami saat kami selesai Basecamp, kami foto bareng. Ya, mungkin itu saja Pak yang saya bisa sharingkan sekarang. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh ditanya. Terima kasih. Iya, bagus banget ya, sharingnya singkat, padat, tapi sangat menginspirasi nih, Molly. Keren. Ini beneran baru 3 bulan ya, Molly ya? Iya Pak, saya baru 3 bulan bergabung ke dalam bisnis ini. Wah, luar biasa. Itu nggak jauh beda sama saya baru ya 4 bulan lagi 19 tahun gitu ya. Luar biasa, keren banget.
Itu malah ada downline-nya yang tadi 1 hari CP ya. Iya, Luar Pak. biasa tuh, keren banget tuh. Itu ini sebelum saya buka ya, silakan buat Bapak Ibu rekan-rekan yang mau bertanya boleh lewat chatting, boleh juga langsung raise hand. Nah, sambil nunggu ya, saya juga mau langsung nanya nih ke Molly. Itu gimana ceritanya ada downline yang sehari bisa CP tuh, Molly? Ya, jadi gini Pak, dia ada juga cerita ke saya bahwa dia ini kan sebelum closing CP ini dia ikut yang namanya MW training peserta gitu ya. Nah, jadi di situ kami memang benar-benar ngajar mereka untuk yang namanya basic selling, mulai dari hal-hal terkecil seperti nama kontak, posting marketplace, seperti siaran, spam, hard selling gitu ya Pak. Jadi kami mengajarkan ke mereka-mereka yang ikut yang namanya training peserta. Nah, dari situ mereka bisa belajar gitu. Nah, setelah mereka kembali ke tempat mereka, kota mereka masing-masing, mereka mempraktekkan hal tersebut gitu. Mulai dari yang namanya inner circle, mereka praktekkan itu ke lingkungan mereka sendiri dulu gitu. Jadi saya punya downline ini begini ceritanya, dia ini menawarkan kepada keluarganya, keluarga terdekat tentang produk. Jadi dia itu langsung prospecting, langsung menawarkan di tempat, mumpung keluarganya lagi berkumpul gitu ya Pak. Nah jadi setelah dia cuma membacakan manfaatnya, memperlihatkan produknya, tapi karena adanya tadi inner circle ini kan adanya lingkungan yang sangat percaya gitu ya, karena sudah kenal lama gitu. Nah, jadi mereka tuh langsung mau percaya dengan adanya manfaat produk tadi, langsung ada foto-fotonya. Nah, jadi langsung closing di tempat gitu, Pak. Wah, keren banget. Terus Molly juga menjelaskannya bagus banget ya. Ini padahal baru kelas 1 SMA ya. Salut banget loh. Luar biasa tuh. Nah, tadi Molly singgung sedikit soal, oh ya ini ada yang mau nanya dulu ya. Mungkin saya buka kesempatan dulu. Ada dari Windu Frastio. Ini angkat tangan. Silakan buat Windu Frastio, mungkin mau bertanya langsung. Nah, mungkin masih bingung kali ya. Gak apa-apa, sambil nunggu kita lanjut dulu. Ini ada yang nanya di chatting. Dari Musa Van Dayak. Mbak Molly, gimana tips dan triknya bagi waktu untuk belajar dan jualan online di saat sekarang? Karena kan sekarang pelajar juga banyak tuh. Sekolah online tuh lumayan berat juga kan, tugasnya juga, waktunya nggak kalah sama sekolah offline gitu. Nah, mungkin bisa sharing Molly gimana tuh? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab ya. Jadi, ya namanya pelajar itu memang kewajiban nomor 1 ya. Yang kedua itu kita kalau memang mau sukses ya harus memprioritaskan bisnis ini menjadi kedua prioritas kita. Yang pertama itu adalah belajar gitu. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri, pengalaman saya sendiri, karena saya SMK, jadi memang sama saja sih dengan SMA dengan SMK ataupun mahasiswa pasti banyak ya namanya tugas dari guru gitu. Jadi saya usaha untuk manajemen waktu saya dengan baik-baik gitu. Jadi dari kami itu kalau SMK belajarnya itu aktivitas belajarnya Senin dengan Kamis saja gitu. Kami tatap muka. Itu pun tidak selalu aktif gitu ya, kadang juga pikon, kadang juga tidak gitu. Nah, jadi kalau untuk saya memang pagi itu saya awal bangun untuk ya namanya menyelesaikan tugas-tugas saya gitu. Kayak tugas-tugas dari sekolah gitu, ikut pikon dari guru-guru, saya masuk link, belajar. Nah, setelah itu biasa kami itu pikon atau sekolah online itu sampai jam 2. Nah, setelah itu ya saya lanjut lagi bisnis gitu. Jadi langsung telepon teman-teman saya untuk ngajak bertemu, jadi saya langsung prospek gitu. Nah, jadi tidak terlalu ribet-ribet saja sih. Sebenarnya waktu untuk berbisnis itu selalu ada gitu. Cuman kitanya saja yang beralasan atau banyak mengada-ngadakan alasan gitu. Karena kalau kita bisa manajemen waktu kita dengan baik-baik gitu, sebaik mungkin, pasti kita bisa saja meluangkan waktu kita gitu. Cuman banyak di luar sana itu anak-anak muda ya selesai belajar online pasti ngumpul-ngumpul sama teman, menongkrong,
ada juga mereka seperti main game, melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan masa depan mereka gitu. Ya namanya sekolah ya memang harus wajar gitu ya, harus kewajiban karena kita perlu ilmu, menimba ilmu. Tapi kalau yang namanya ada suatu peluang bisnis gitu ya, yang berkaitan dengan masa depan kita, ya kita harus jalani itu dengan sepenuh hati gitu. Sudah selesai kita punya belajar, kita lakukan kita punya bisnis. Gitu aja sih kalau dari saya, mungkin bisa bermanfaat untuk yang lainnya untuk manajemen waktu. Terima kasih. Ya, mantap sama-sama. Nah, ini tadi kan Molly sharing pakai file PowerPoint ya. Tadi saya juga merhatiin poin-poinnya. Jadi sebenarnya Molly ini melakukan hal yang basic banget yang diajarin sama upline dan itu juga yang diajarin ke downline ya. Makanya jadi gampang diduplikasi istilahnya. Tadi kan kalau saya lihat itu pokoknya tiap hari itu target nambah kontak 30 sampai 50 kira-kira gitu ya. Terus WA story mungkin 4 sampai 6 tiap hari. Nah, yang WA story ini biasanya isinya apa aja nih, Molly? Postingannya. Ya, Pak, boleh saya jawab. Itu WA story biasa kalau pagi itu edukasi atau berbagai tips gitu ya. Misalkan peninggi, bagaimana sih tips kita supaya tinggi gitu. Apakah ada hal-hal makanan yang harus kita hindari gitu kan. Nah, setelah itu biasa saya 4 postingan saja kalau mengenai edukasi. Itu pertama 1. Nah, yang kedua itu produk. Nah, yang ketiga itu manfaat, yang testimoni gitu ya. Dan juga yang keempat itu closingan saya gitu. Nah, kalau yang 5 sampai 6 itu kalau saya ya saya bangun grup gitu ya, base camp. Itu saya pamerkan supaya teman-teman saya iri gitu. Keren. Jadi postingannya pokoknya semua Tiansi semua ya, keren tuh. Ya, nggak ada yang lagu apa atau game. Mantap banget. Terus mau nanya, kalau nambah kontaknya yang sehari bisa target 30 sampai 50 itu dari mana aja, Molly? Gimana aja cara-caranya? Oke, kalau cara-cara nambah kontak itu banyak sih ya Pak. Kami bisa melalui Google, bisa melalui Telegram. Telegram kan banyak tuh grup-grup. Jadi kami masuk ke situ untuk ambil ID Tele mereka dan juga meminta nomor WA mereka. Messenger juga bisa. Dan juga kami masuk ke grup seperti grup di WA itu adalah teman-teman waktu SMP, waktu SD, begitu alumni-alumni, dan juga grup-grup keluarga. Banyak sih peluang kita untuk nambah kontak. Nah, kembali ke diri kita sendiri, apakah kita niat atau tidak. Iya, mantap. Jadi itu benar, itu keren banget ya nambah kontaknya. Jadi memang Google, terus Telegram juga ya dimanfaatkan ya. Iya, Pak. Ini banyak yang belum manfaatin Telegram nih kayaknya nih. Kemudian di Facebook juga ya, bisa dari Messenger kan. Kemudian satu lagi tadi grup-grup WA ya, yang memang kita udah kenal, kita masuk ke situ, kita sapa. Cuma memang kuncinya pastikan mereka harus selalu save nomor kontak kita kan gitu ya. Iya Pak, betul. Jadi memang biasanya kalau habis kenalan gitu, langsung minta di save nomor kontak ya. Iya, tunggu sampai deret. Nah, kalau misalkan deret terus dia tidak menjawab saya selama 1 hari, ya saya hapus nomornya juga. Oke, mantap, keren. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi ya di chatting. Mbak Molly, broadcast yang dilakukan biasanya berapa kali dalam 1 minggu? Nah, ini saya jawab nih. Ini broadcast itu 2 sampai 3 kali sebulan tadi ya, udah dijelasin sama Molly. Nah, ini juga pertanyaannya apa saja yang di broadcast. Nah, mungkin boleh dijelasin lebih detail nih, Molly, untuk yang broadcast yang cuma 2 atau 3 kali sebulan ini biasanya ke siapa, gimana manage-nya, dan isinya apa gitu. Ya, oke Pak, saya jawab ya. Jadi untuk siaran itu saya lebih milih seperti orang yang memang betul-betul atau ke target market gitu ya, orang yang memang betul-betul lagi butuh produk. Nah, biasa saya itu lebih fokusnya itu ke produk peninggi badan gitu. Jadi saya milih teman-teman saya yang memang berusianya itu 15 tahun sampai 25 tahun. Jadi nggak sembarang. Walaupun kita milihnya ke bapak-bapak, biarpun dia banyak uang, tapi kalau emang dia tidak butuh peninggi badan kan sama saja, kita tidak closing gitu. Nah, jadi setelah saya menambahkan mereka ke dalam siaran gitu ya, dengan target usia tadi, dan saya juga kirim di situ bisa juga edukasi. Edukasi itu pertama-tama memang saya kirim edukasi seperti manfaat seperti tips-tips gitu ya Pak, tips-tips supaya kita bisa tinggi badan gitu. Nah, kalau misalkan biasa mereka itu langsung jawab ke saya,
ini tipsnya supaya tinggi badannya. Iya Kak, betul sekali. Dan saya juga kebetulan ada solusinya. Misalnya Kakak ada keluhan ingin tinggi badan gitu. Nah, jadi mereka langsung nanya-nanya ke saya gitu. Jadi saya langsung bisa kirim produknya, manfaatnya, beserta harga gitu. Yes, itu bagus ya, detail banget pertanyaannya. Nah, ini ada yang raise hand dari tadi ya. Ini yang mau nanya dari Jakarta nih. Ada Cinta nih. Kayaknya hampir sama nih seumuran nih. Silakan Cinta. Malam Pak Rizky, Kamoli. Ya, malam. Ini aku mau nanya, kebetulan juga lagi live di Basecamp juga nih, bareng-bareng. Iya Pak, Kamoli, saya mau tanya nih, tadi sempat lihat ya, ada rekrut reseller sampai 5 per hari, itu keren banget. Itu luar biasa tuh. Saya dari tadi mau nanya, terus sengaja disimpan-simpan tuh. Silakan Cinta lanjut. Mau tanya itu kalau misalkan Kamoli, cara rekrut resellernya itu dari inner circle atau outer circle Kak? Dan cara nawarinnya itu lebih ke online atau offline? Oke, siap saya jawab. Jadi kalau yang namanya reseller, itu tidak memandang yang namanya inner circle ataupun orang lain. Yang penting dia mau bantu kita berjualan dan mau mendapatkan penghasilan. Nah, kecuali kalau memang seperti orang yang membutuhkan produk memang gitu ya, kayak lagi sakit gitu. Dan juga kita dapatnya itu lebih ke keluarga supaya lebih percaya. Nah, kalau untuk rekrut reseller itu lebih kepada umum ya, maupun dia teman terdekat ataupun keluarga terdekat maupun orang jauh. Bahkan saya pun ada reseller, saya orang Jawa Barat ya, karena saya berada di Bulungan gitu. Nah, jadi itu tadi, yang namanya reseller itu tidak selalu satu kota dengan kita, bisa juga kota-kota lain. Yang penting mereka memang membutuhkan uang dan mau berjualan, itu saja sih. Gimana Cinta, cukup jelas nggak? Atau masih ada yang mau ditanyain? Jelas banget Pak, terima kasih Kamoli, keren banget. Ya, sama-sama. Oke, mantap. Jadi sampai punya reseller di Jawa Barat ya. Baratnya doang yang sama. Kalau di sana Kalimantan Barat ya. Sama-sama Barat. Oke. Nah, terus ini ada yang nanya lagi di chatting ya. Oh iya, soal yang tadi ternyata. Ini dulu ya, menyambung yang tadi. Gimana cara untuk memastikan kontak kita di save atau belum? Apa harus minta screenshot bahwa kontak kita udah di save atau mungkin ada trik khusus? Gimana Molly? Oke, untuk mengetahui saat kita menambah kontak, orang yang kita minta save ini sudah save nomor kita atau tidak. Nah, jadi biasa kami itu langsung pesan siaran gitu ya. Jadi setelah pesan siaran, biasa kami lihat postingan apa yang kami kirim, siapa-siapa saja yang telah tercentang, yang telah membaca chat tersebut gitu. Nah, misalkan ada kita minta save, terus dia tidak melihat yang kita siarkan, jadi kita langsung hapus nomornya. Bisa juga misalkan kita saat save, kita tunggu sampai 1 atau 2 hari, misalkan dia masih centang 1 gitu ya, atau centang 2 tapi tidak menjawab gitu. Jadi kita langsung hapus saja, tidak usah ribet-ribet gitu ya. Oke, singkat padat. Nah, kemudian ini ada yang bertanya, nah saya juga tadi tertarik ya. Tadi Molly cerita bahkan baru 3 bulan aja. Yang pertama ya, yang saya lihat timnya udah banyak ya. Mungkin yang join maupun yang reseller juga. Kemudian yang kedua, bahkan 3 kota tadi Molly cerita ya. Ini menarik. Kebetulan ada yang nanya juga di chatting dari Pras, Kak Molly ada tips nggak bangun tim di daerah? Artinya tidak lokasi yang mungkin lebih pelosok ya, sama bantu reseller yang terkendala sinyalnya kurang bagus misalkan. Ada tips-tips nggak? Oke, benar sekali ya, saya juga mengalami hal tersebut. Banyak, saya juga pernah juga sekolah di kampung ya. Jadi lebih banyak teman saya itu yang di kampung gitu, kontak-kontaknya dulu. Nah, karena dari itu setelah saya posting-posting, mereka juga mau yang namanya jadi reseller. Nah, cuman karena mereka ini berada di kampung gitu ya, jadi mereka punya jaringan ini memang tidak selalu bagus gitu, bahkan cuman gitu, bukan H+ gitu. Nah, jadi mereka itu
ya beruntung sekali sih karena ada pemerintah juga membangunnya namanya wifi gratis gitu ya di kantor desa. Jadi walaupun mereka banyak kendala gitu ya, walaupun 1 minggu saja mereka aktif di WA, tapi tetap berjualan gitu. Karena saya tadi sudah menargetkan mereka memang, kalau kamu emang mau punya penghasilan, tapi kamu masih pelajar, ya kamu harus berjualan, tidak ada hal lain yang kamu bisa lakukan. Karena saya membandingkan seperti ini Pak, misalkan kamu menambah 75 kontak, tapi kamu dibandingkan dengan mengangkat 75 karung pasir ya, pasti lebih beratnya 75 karung pasir gitu. Jadi mereka memang niatnya langsung ke nama kontak. Jadi walaupun apa yang terjadi, baik itu kendalanya di jaringan gitu, jadi mereka tetap berjualan juga gitu. Nah, kalau untuk rekrut orang yang untuk daerah pelosok, nah itu bisa saja gitu. Jadi mereka bisa karena di sini ada transportasi speed ya, jadi mereka bisa juga saya kirim produk ke mereka transfer uang ke saya gitu lewat speed. Nah, jadi apapun itu pasti ada caranya gitu, walaupun kita hebat-hebat saja sih memanage apapun yang itu masalahnya gitu ya. Pasti ada solusi. Terima kasih. Yes, mantap ya, sampai kirim pakai speedboat ya, luar biasa. Hebat. Kalau kita di Bandung cuma pakai GoSend aja. Jauh lebih gampang ya. Nah, kemudian ini ada yang nanya lagi di chatting ya. Kak Molly, gimana cara coaching reseller versi Kak Molly? Apa saja yang diajarkan ke mereka? Ya, benar nih. Ini pertanyaan penting nih. Nah, mungkin Molly bisa cerita kalau reseller baru tuh ngapain aja sih? Oke, siap. Pertama itu yang saya lakukan itu pasti yang namanya merekrut reseller ya. Jadi mereka langsung masuk ke grup. Jadi saya bilang kayak gini ke mereka. Kalau kamu mau penjualan kamu lebih banyak, kamu bisa bangun reseller sendiri. Tapi untuk hari ini, karena kamu baru bergabung, kamu minimal membawa 5-10 orang untuk masuk ke grup ini. Nah, setelah grup kamu berkembang, kamu bisa buat reseller sendiri. Dan kamu bisa mengembangkan kamu punya penjualan di sana. Gitu. Di grup kamu sendiri. Jadi semua itu saya tertarikkan mereka kepada reseller itu penghasilan, Pak. Gitu. Siapa sih yang tidak mau penghasilan gitu ya? Walaupun apa resikonya, apalagi secara online ya tidak terlalu ribet juga. Pasti mereka ya tinggal menawari, kamu mau nggak masuk ke reseller ini? Lumayan loh penghasilannya 50-100. Ya pasti mereka mau, jadi mereka masuk ya. Gitu aja sih, simple gitu ya. Yes, nah, bagus banget ya strateginya. Jadi memang masuknya langsung dari penghasilan yang bisa didapatkan ya. Sama dari awal selain kita arahin buat belajar jualan online, langsung bangun tim juga. Jadi dari awal udah mindsetnya gitu ya, bukan cuma jualan ya Molly ya, tapi udah langsung dia mikir gimana caranya langsung ngajak teman-temannya juga gitu. Iya Pak. Saya lihat Maya tadi perkembangan grupnya Molly itu bagus banget ya, cepat gitu. Nah kemudian ini ada yang mau bertanya lagi, cuma sebelumnya nyambung, ini berhubung lagi bahas reseller, saya mau nanya, itu reseller 1-5 sehari itu luar biasa ya, target segitu. Nah, apa aja cara yang dilakukan, Molly, untuk bisa ngejar segitu dan supaya grup kita juga bisa cepat dapat target itu 1-5 sehari? Oke Pak, saya jawab ya. Jadi saya itu membuat yang namanya auto text gitu ya, yang saya bisa kirim ke status saya. Jadi tulisannya itu seperti ini. Mau punya penghasilan cuman rebahan di rumah, penghasilan 50-100 ribu per harinya. Cuman bermodalkan konten gitu ya, yang langsung di-post ke medsos-medsos kalian dan tidak perlu stok barang, tidak perlu modal lain, cuman modal medsos, yang penting punya handphone gitu. Nah, jadi mereka itu pasti menanggapi saya punya status, mau dong gimana caranya. Nah, jadi sebelum itu saya langsung kasih tautan link untuk bergabung ke dalam grup reseller. Jadi setelah mereka masuk semua beserta grup-grup yang mereka sudah undang, orang-orang baru dari mereka. Nah, jadi setelah mereka bergabung semua ke dalam situ, ya baru saya jelaskan gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ya namanya dapat penghasilan, cuman posting-posting konten, yang penting kalian konsisten dan postingnya itu ke semua medsos kalian tanpa terkecuali, bukan cuma di WA, bisa di Facebook, bisa juga di TikTok, bisa juga di Instagram. Nah, pokoknya kalian melakukan hal tersebut ya dari diri kalian sendiri lagi gitu ya. Kalau misalkan kalian mau punya penghasilan ya kalian harus konsisten. Nah, jadi jangan salahkan saya jika kalian tidak punya penghasilan di reseller ini gitu ya. Karena dari diri kalian sendiri, kalau emang kalian mau
berani untuk merekrut orang lagi untuk masuk ke reseller kalian, ya pasti banyak juga closingan, banyak penjualan gitu. Tapi kalau kalian malas-malasan atau tidak mau, tidak berniat, ya sama aja gitu. Saya juga tidak bisa menjamin penghasilan kalian. Gitu aja sih kalau saya bilang ke mereka. Oke. Terima kasih Molly ya, bagus banget penjelasannya. Mudah-mudahan itu menginspirasi buat teman-teman yang lain. Nah, kemudian ini dari tadi ada yang mau bertanya, Ira ya, udah angkat tangan nih dari tadi. Nah, silakan Ira. Malam Pak Rizky, Kak Molly. Malam. Selamat malam. Izin bertanya ya Pak Rizky, Kak Molly. Ya, silakan. Ini tadi saya sempat lihat ya, kan broadcast itu 2-3 kali sebulan. Nah, itu biasanya kalau misalnya broadcast itu minimal sampai berapa kontak gitu. Kan kadang kalau misalnya broadcast, kalau saya pribadi ya, itu tuh suka nggak sampai semua gitu. Ini nggak tahu PA-nya yang bermasalah atau HP sayanya emang yang minta ganti. Oke, baik, saya jawab ya. Nah, jadi untuk yang namanya pesan siaran atau broadcast itu paling minimal dalam satu siaran itu ada 256 kontak. Nah, itu sih kalau menurut saya ya, dan sekarang saya punya siaran itu yang bisa sampai 10, bisa sampai 11, bahkan lebih juga. Nah, jadi itu saya asingkan memang peninggi lain, spirulina lain gitu ya. Jadi supaya tidak tercampur target marketnya gitu. Dan juga saya nggak tahu ya gimana, yang saya tahu cuman 256 kontak itu minimal. Kalau emang tidak sampai ke situ ya mungkin bermasalah kepada HP-nya saja gitu. Oke, Ira cukup jelas atau masih mau bertanya? Silakan. Tapi kalau misalnya itu habis broadcast gitu Kak, suka diperiksa lagi nggak? Mungkin maksudnya gimana ya? Kalau misalnya saya, jadi dia tuh misalnya saya masukin broadcast si A gitu. Nah, si A ini saya awalnya udah pernah komen-komen status gitu, tapi pas saya broadcast di sananya tuh checklist 1 gitu, padahal dia lagi online, jadi seakan-akan itu tuh nggak sampai. Kalau dari Kak Molly ada yang kayak gitu juga atau gimana? Oke, baik, terima kasih. Nah, saya juga mengalami hal tersebut ya. Saya memang punya satu kontak orang kayak gitu ya. Saya juga pengalaman. Nah, jadi WA ini banyak jenisnya. Ada yang namanya WA bisnis, WA biasa gitu ya, WA marketing. Dan ada satu WA, ini WA GB. Jadi mereka itu mengaktifkan yang namanya centang 2 biru gitu ya. Jadi cuma centang 1 padahal sudah dibaca gitu. Kecuali kalau dia sudah mengetik, sudah membalas kita punya chat, baru dia centang 2. Itu memang akal-akalnya mereka supaya kita itu tidak tahu mereka sudah lihat kita punya chat atau tidak gitu. Nah, memang kalau pesan siaran mungkin dia merasa kayak kenapa sih ini orang selalu menyiarkan saya gitu ya, selalu kirim-kirim pesan seperti ini kepada saya padahal saya tidak butuh gitu. Nah, jadi mereka menggunakan WAGB gitu supaya kita itu menganggap mereka itu tidak aktif gitu, karena mereka aktif dan tetap pasang status. Oke, buat Ira gimana? Masih ada pertanyaan barangkali? Udah jelas. Oke, sip. Pak Rizky, wah sharingnya keren banget. Terima kasih. Nah, baik, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan di chatting ya. Sebentar, saya cek dulu tadi. Oke, nah ini dari Pak Albar nih di Jakarta ya. Kak Molly mau nanya, untuk nambah kontaknya yang tertarget atau menggunakan cara gimana? Oh ya, ini tadi saya jawab sedikit dulu. Tadi Molly udah jelaskan ya, buat nambah kontak tuh lewat nyari di Google, dari Telegram, terus dari grup-grup WhatsApp juga yang memang kenalan kita gitu ya. Nah, ini kalau yang ditanya Pak Albar nih kayaknya nyambungnya dengan yang Facebook kali ya. Jadi nambah kontaknya yang dari Facebook itu apakah tertarget atau ada cara khusus? Silakan Molly, mungkin bisa jelasin. Oke, kalau untuk menambah kontak itu kita harus nge-add gitu ya, pasti nge-add pertemanan. Jadi kita tuh harus pertama itu kita masuk ke dalam grup, seperti misalnya kita mau jual pendingin badan nih, kita harus masuk ke grup Kasis Polri, dan kita bisa messenger orang yang nge-like postingan-postingan di dalam Kasis Polri itu. Nah, jadi kita bisa minta nomor WA-nya,
ya berarti itu sama dengan kita ke target sudah gitu. Mereka otomatis pasti suka tuh yang namanya mau jadi polisi gitu kan, pasti mereka membutuhkan juga yang namanya produk tinggi. Jadi kita langsung memang tepat ke target gitu. Jadi kita langsung minta kontak mereka, jadi kita bawa ke WA. Nah setelah itu kan pasti mereka lihat postingan kita setelah kita minta save. Nah jadi pasti mereka menanya-nanya kita tentang produk-produk yang kita jual. Gitu. Oke. Nah kemudian ada pertanyaan juga dari Tria, Kak Molly gimana cara ngatasin reseller yang malas posting produk? Nah ini. Oke, saya jawab. Saya juga banyak sekali saya punya reseller seperti ini. Mereka mau punya penghasilan gitu ya, karena melihat saya punya postingan tadi. Tapi mereka saya lihat Senin Kamis gitu ya postingannya. Jadi saya langsung komen tuh, postingannya kok nggak ada gitu ya. Pasti mereka tuh beralasan, maaf Kak, gini gitu ya. Jadi saya bilang ke mereka, jadi saya tidak terlalu memaksa kamu. Kalau misalkan kamu mau punya penghasilan, ya ikuti kata-kata dari saya, posting konsisten setiap hari. Kalau misalkan kamu tidak merasa punya penghasilan dan kamu keluar dari grup, ya kamu jangan salahkan saya, kembali ke diri kamu sendiri. Kamu saja malas untuk mendapatkan penghasilan, ngapain kamu tanya ke saya? Saya kan cuma membimbing kamu, mengarahkan kamu gitu. Kalau emang kamu tidak mau, ya sudah, saya lepaskan. Yes, mantap. Luar biasa ya. Yang penting main angka ya, Molly ya. Jadi siapa sih yang memang ya jumlahnya dibanyakin. Ya. Iya. Jadi mungkin tambahan, dan kalau saya lihat memang yang dipraktekkan oleh Molly dan timnya ya memang main angka aja. Kalau dalam sehari bisa nambah 1 sampai 5, ya nggak keburu mikirin yang males gitu ya. Yang memang mau posting juga pasti banyak gitu. Nah kemudian ini ada satu lagi yang nanya di chatting ya. Oh ini tentang broadcast tadi ya. Tadi udah sih, udah dijelasin juga sama Molly. Nah sebelum kita lanjut lagi, saya juga masih ada beberapa pertanyaan ya. Kita mungkin minta komentar dari Pak Farid dulu nih. Nah, Pak Farid mungkin bisa komentar, ini luar biasa nih. Baru kelas 1 SMK nih, baru 3 bulan udah kayak gini ya, udah bisa jago ngejelasin, jago ngejawab. Ini auranya upline-nya terasa. Auranya Bu Indah, Pak Nasrunnya terasa nih, Bu Sabrina terasa di Poli itu. Iya, Bu Sabrina tuh. Iya. Upline-nya orang gila semua nih memang nih. Saya satu ya, intinya Pak kalau semangatnya Pol sih sebenarnya teknik apapun pasti berhasil gitu ya Pak ya. Nah cuman saya yang masih jadi flashback lagi Pak kalau cerita inner circle, itu cara nawarinnya bagaimana Bu Molly kalau kita ada reseller baru ngarahin mereka inner circle, karena pengalaman ya kalau dari grup saya inner circle ini tergantung orangnya. Contoh misalkan kayak anak-anak sekolah, kalau anak-anak sekolahnya dia namanya baik ya memang rajin, orang juga ketahuan nih orang baik-baik, nawarin ke tantenya dan sebagainya sih biasanya respect ya. Tapi kalau di grup kita ini ketahuan reseller-resellernya anaknya bandel-bandel, jahat-jahat semua ya. Nah, masalahnya di situ kan, Pak. Anak nakal semua nih kayaknya nih. Lagi nawarin ke omnya disuruh pulang. Udah jangan banyakan main, kan itu jadi nyerang mental. Omnya takut ngasih duit, produknya nggak datang-datang. Nah, di situ dijadikan modus tiang sih itu, Pak. Nah, punya nggak pengalaman kalau di Molly, kalau ada grupnya yang reseller yang bandel-bandel, itu nawarin ke omnya, ke tantenya itu gimana? Oke. Kalau misalkan itu ya Pak, reseller itu misalkan ada mau closing gitu ya, mau tawari keluarga, tapi dia sendiri kayak, kalau menurut saya pribadi sih, memang ada separuh reseller saya itu bandel gitu ya, tapi dia mau punya penghasilan gitu ya, tapi dia mulai dari sendiri pun tidak bisa gitu ya, kayak uang posting, nama kontak pun tidak bisa gitu. Dan biasa juga grup saya itu reseller saya bisa seperti mau punya penghasilan, tapi malas-malasan. Nah, jadi saya pun tidak terlalu berharap sih kepada mereka gitu ya. Kalau misalkan mereka mau posting, mau menawari pun tidak apa-apa. Yang penting saya sudah kasih tahu dari awal, kalau kamu mau punya penghasilan, ya gini dong caranya. Kamu jangan mau ke zona nyaman. Kamu jangan mau malas-malasan. Kamu harus tetap posting, konsisten. Nah, kalau misalkan dia tidak mau, ya saya biarkan. Itu tadi Pak. Jadi saya tidak mau terlalu ribet-ribet Pak. Kalau memang mereka punya pembicaraan, mau tetap saya bimbing, mau dapat penghasilan,
ya udah ikuti saya. Kalau emang tidak mau ya sudah saya lepaskan. Masih banyak yang mau belajar. Mantap, itu dia ya, PD-nya di situ tuh Bu. Mantap, pertahankan Bu Molly, sukses terus. Ya Pak, terima kasih. Lanjut lagi ya ke saya mau nanya lagi dikit. Jadi tadi kan Molly sempat cerita tuh masuk salah satu grupnya tadi yang bisa sehari CP itu ya. Jadi udah sempat diajarin tuh ada semacam MW ya, kayaknya memang ada Iya, Pak. pendidikannya gitu ya. Nah, tadi sempat bahas soal hard selling di situ. Nah, maksudnya gimana tuh Molly? Bisa cerita nggak yang hard selling itu? Oke Pak, jadi kami pas sebelum mereka anggota saya itu CP ya setiap sehari itu, jadi kami itu lebih gimana ya, langsung suruh mereka jualan gitu ya, langsung lebih ke basic selling karena mereka pasti langsung pulang ke kota mereka masing-masing gitu ya. Jadi takutnya mereka lupa goals mereka gitu ya, target mereka per harinya gitu. Jadi kami memang langsung kayak impian kamu apa sih gitu ya, kembali lagi ke impian gitu. Kalau memang kamu mau punya penghasilan terus kamu mau wujudkan impian kamu satu persatu ya harus ini yang kamu lakukan gitu ya. Dan juga mengenai hard selling tadi itu ya mereka langsung kayak nyepam gitu ke Messenger gitu ya, Facebook. Jadi mereka langsung konfirmasi. Terus mereka langsung bilang seperti ini, selamat siang Kak gitu ya, atau selamat sore. Kebetulan Kakak ada keluhan Kak gitu ya. Terima kasih juga telah konfirmasi gitu ya. Dan kami juga menyiapkan yang namanya produk-produk kesehatan gitu. Jadi kami langsung tawari gitu. Setelah kami mengucapkan terima kasih telah mengkonfirmasi, kami punya Facebook. Nah, jadi kami langsung menawari produk. Pasti mereka langsung tanya-tanya nih, saya punya keluhan ini gitu. Jadi kami langsung tarik ke WA, Kak, ada WA, boleh minta WA-nya. Jadi saya bisa langsung lebih lengkapnya menjawab misalnya tentang testimoni atau manfaat-manfaatnya beserta harga gitu. Jadi mereka langsung kirim kontak WA mereka, jadi kami langsung menjawab di sana gitu. Jadi tidak perlu ribet-ribet, segala sesuatu itu pasti gampang asalkan kita mau belajar. Yes, mantap ya. Jadi hard selling-nya langsung di Facebook organik kayak gitu ya. Terus itu biasanya yang targetnya di situ tuh memang nyari yang wilayahnya sekitar Bulungan juga nggak Molly? Atau lebih jauh atau gimana? Biasanya diajarin gimana kalau orang baru? Oke, kalau untuk orang baru itu lebih ke kota sendiri dulu ya, misalkan Tanjung Selor itu nge-add orang misalnya kasih Spori Katara gitu Tanjung Selor. Jadi mereka langsung nge-add orang-orang yang sudah nge-like postingan di kasih Spori tersebut. Nah, jadi setelah itu mereka langsung tawari ke situ. Misalnya mereka mau jual pendingin badan, ya mereka langsung ke situ. Jadi nggak perlu ribet tadi gitu ya, kayak perlu kasih Spori Jakarta, kasih Spori Jawa Barat gitu. Tadi langsung ke daerah sendiri dulu gitu. Yes, mantap. Bagus banget tuh strateginya. Nah, ini ada pertanyaan lagi 2 di chatting ya. Yang pertama, Kak Molly mau tanya untuk materi produk atau iklan yang akan diposting oleh para reseller. Jadi maksudnya postingan kontennya nih para reseller, apakah kita yang selalu siapkan atau setelah Putus Pak Rizky. Putus. Kita tunggu aja teman-teman. Udah bisa ya? Bisa Pak, lancar. Nah, Oke, saya ulang. Jadi ada pertanyaan di chatting. Kak Molly mau tanya untuk materi atau konten yang akan diposting para reseller, apakah kita yang selalu siapkan atau setelah berapa lama kita sarankan mereka mulai bikin kontennya sendiri? Nah, silakan mungkin Molly bisa cerita. Oke Pak, siap, terima kasih. Nah, jadi begini, kalau untuk konten reseller itu pertama-tama dalam minggu pertama atau minggu kedua itu selalu saya yang siapkan. Nah, tapi setelah itu saya bilang ke mereka, pasti kamu ini pasti bangun reseller sendiri. Jadi kamu usahakan mandiri, jangan selalu tergantung kepada saya gitu. Karena bukan cuma reseller ini yang saya urus, padahal cuma mereka aja ya Pak. Tapi saya usahakan mereka untuk mandiri gitu. Nah, jadi saya bilang ke mereka, ya usahakan mandiri, kamu masuk ke Instagram Tiens ini, misalnya Telegram, kan ada Telegram Tiens, dan juga ada Telegram produk di produk Tiens di Instagram, ada juga di Facebook. Jadi mereka bisa ambil konten di situ, jadi mereka langsung posting. Karena mereka sudah tahu manfaatnya, mereka bisa cari di Google, misalkan
peninggi zinc kalsium tiens, ya mereka langsung pajang ke story mereka gitu. Jadi saya memang pertama-tama ya harus mencontohkan kepada mereka, setelah itu ya mereka duplikasi gitu. Yes, mantap ya jawabannya. Kemudian ada yang nanya lagi nih, Molly di chatting. Kak Molly, gimana caranya buat cetak agar grup kita, ini berarti kan grup yang memang mau aktif ya, untuk mereka bisa cepat bisa CP di minggu pertama. Berarti ini biar bisa diarahin ikut CPD ini ya. Nah, ada tips-tips khusus nggak? Oke Pak, siap. Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk grup-grup saya yang punya target CP gitu ya, di minggu pertama, ya saya memang harus fokuskan mereka jualan. Tidak ada hal lain yang harus mengganggu mereka punya kefokusan, seperti bermain game atau terlalu seperti chatting-chatting yang tidak penting gitu ya, atau kegiatan aktif seperti sekolah gitu ya, kayak langsung ke sekolah gitu, organisasi-organisasi, ya kecuali belajar memang itu kewajiban, tapi harus bisa manajemen waktu gitu. Nah, jadi untuk mereka saya bilang ke mereka, kamu tugas kamu ini tidak mudah, tidak gampang gitu ya. Dan kamu pasti setelah kamu bisa CP, kamu pasti saya targetkan kamu itu royal. Nah, jadi kamu harus bisa membimbing kamu punya grup selanjutnya bisa CP seperti kamu. Karena minggu pertama kamu sudah bisa membuktikan kalau kamu itu bisa CP. Pasti minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, pasti kamu sudah bisa mencetak-cetak CP ke situ gitu. Dan juga saya juga fokuskan mereka untuk jualan itu seperti nama kontak, hal-hal dasar tadi gitu. Jadi saya bilang ke mereka, ya saya itu takuti mereka dengan seperti ini Pak. Kalau misalkan kamu tidak bisa memulai dengan diri sendiri, ya jangan mempermasalahkan kepada saya gitu. Kalau kamu tidak berhasil di bisnis ini gitu. Yes. Mantap ya. Jadi bahkan dari CP di minggu pertama langsung selanjutnya ngarahnya ke Royal juga ya. Bagus banget. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi di chatting. Ini saya jawab dulu yang paling bawah ya. Nah, ini kalau reseller kita udah nggak posting lagi, apakah tetap kita coaching atau gimana? Tadi sebetulnya Molly udah jelasin ya, tapi mungkin lebih detail soal ini. Jadi kalau udah diarahin, udah dikasih tahu juga, terus masih males, apa biasanya gimana? Masih tetap follow up di coaching atau dibiarin dulu aja, apa gimana? Oke, saya juga mengalami ini ya, ada reseller saya juga seperti itu banyak sekali. Ya, jadi mereka ini mau punya penghasilan, tapi mereka malas untuk posting. Jadi kadang Senin Kamis gitu ya postingannya saya lihat, karena saya juga pantau mereka punya status di berbagai medsos mereka gitu. Nah, jadi saya juga awalnya itu harus pastikan bahwa mereka sudah putus ya Pak Farid ya, Molly kayaknya. Putus Pak, hilang dari putus. Iya, ini masih ada, cuma kayaknya sinyal. Nah, nggak apa-apa sambil kita nunggu. Molly pakai maaf Pak, Sabrina tuh. HP saya mati. Iya. Iya, nggak apa-apa. Sama Bu Sabrina ya? Iya, saya sama Bu Sabrina. Ya, jadi Ya, boleh langsung dilanjut, dijawab, Malik. Oke Pak, untuk reseller saya yang malas-malasan tadi ya, saya sudah, misalkan saya sudah jarang melihat mereka punya postingan itu. Oke Pak, saya lanjut. Kalau misalkan ada reseller saya yang malas posting, ya saya bisa follow up mereka atau seperti chat-chat mereka untuk tetap ingat kepada target mereka itu bisa 2 kali sampai 3 kali saja. Kalau sudah lebih dari itu mereka tetap tidak posting, ya saya juga langsung tinggalkan, saya keluarkan dari grup. Terima kasih. Oke, jadi benar nih, kuncinya memang sekali lagi main angka ya buat teman-teman yang nanya. Ini banyak pertanyaan soal reseller ya. Jadi silakan boleh tetap di follow up, cuma ya ada batasnya juga ya. Artinya harus aja dulu. Yang penting kita memang harus membantu reseller. Gitu. Nah, kemudian sebelum
kita lanjut. Ini saya mau kebetulan nih udah pakai handphonenya Bu Sabrina ya. Nah, mungkin Bu Sabrina bisa sharing Bu, cerita sedikit soal Molly dan timnya Bu. Silakan Bu Sabrina. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Mohon maaf, ini kostumnya kurang bagus ini, Pak. Malam, Bu Sabrina. Ya, mohon maaf nih, Pak. Kurang bagus malam hari ini. Saya voice note aja ya, Pak, ya. Boleh ya, Pak? Boleh, Bu. Boleh. Maaf, Ibu Dasteran nih, jadi beginilah. Loh, Ibu nggak tahu saya pakai celana pendek nih. Ya. Pak Farid nggak tahu pakai apa tuh. Ya, selamat malam buat semuanya. Jadi Molly adalah salah satu tim dari grup saya, Ibu Susi juga. Jadi bimbingan Ibu Susi ke grupnya itu sangat luar biasa, sampai mulai dari penjualan sampai ke leadership udah keturun semua ke grupnya. Jadi Molly salah satu anak yang begitu dijelasin ini bisnis, dia cepat paham, bahkan langsung bangun tim juga kayak gitu. Jadi dia langsung duplikasi sempurna dengan mentornya Ibu Susi. Jadi itu yang saya lihat. Jadi memang Molly ini dia satu rumah dengan saya. Jadi kebetulan dia juga ada ipar saya. Jadi keluarga dekat sama dia. Pantesan. Jadi dia sering tahu Martina kayak gitu kan. Kita dengar Neti kena marah. Ya, sarapan paginya di rumah saya tuh Neti. Jadi bahasanya Molly itu tuh bahasa orang gimana gitu. Bahasanya bahasa ini Pak, bahasa leader kayak gitu. Jadi iya. Keren banget. Ya, jadi padahal itu baru tadi dihubungi oleh Pak Hasibuan kan buat sharing ya Bu ya. Baru kali Pak, tadi siang langsung buat materi. Luar biasa. Dia nggak diajarin juga cara mau bagaimana jawab malam ini. Pokoknya saya bilang, Molly, kalau nanti malam sharing jawablah sesuai dengan pengalamanmu ya. Saya bilang kamu punya pengalaman dan itu yang kamu akan jawab ke basic selling malam ini. Jadi saya nggak ngajarin apa-apa. Jadi semua yang dia ceritakan itu memang pengalamannya dia kayak gitu. Dan dia lalu melihat apa yang kami lakukan. Misalnya kayak saya bangun saat ini udah bangun beberapa kota dan dia juga langsung ikut nimbrung, dia cari teman-temannya yang berada di kota tersebut, dia langsung call gitu teman-temannya ada nggak di kota ini, dia langsung bangun dan ikut juga kayak gitu. Jadi sekarang grupnya udah ada di 2 kota 3 kabupaten grupnya saat ini. Luar biasa. Ya. Keren ya, luar biasa. Ini ngomong-ngomong di Indonesia belum ada director wanita nih Bu. Nah ini Bu Sabrina sama Molly nih harus jadi director nih kayaknya nih. Amin. Ya Pak, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Bu. Oke, jadi terima kasih ya Bu Sabrina atas sharing singkatnya. Walaupun cuma kelihatan tangannya doang di kamera gini-gini ya, nggak masalah. Nah, ini kita sudah sekitar hampir 1 jam juga. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, saya ada sedikit pertanyaan juga satu lagi sebenarnya buat Molly ya. Tadi Molly juga sempat sharing di file PPT-nya tuh untuk minta bantu promote-nya ya. Nah, biasanya gimana cara minta bantu promote-nya Molly? Oke, untuk promote itu saya biasa ada 2 jenis promote ya. Biasanya saya pertama promote WA pribadi. Jadi saya bilang gini ke mereka, biasa saya itu ke teman-teman dekat saja sih gitu ya. Karena saya bilang ke mereka, tolong promote kan saya punya ini nomor WA gitu. Kontak saya sedikit, cuma 20 kontak gitu ya. Kadang 30 kontak saya bilang ke mereka. Karena kontak saya itu bukan kayak gitu, ribuan. Jadi saya bilang kayak gitu ke mereka. Mereka itu bilang, oh boleh saya promotkan ya. Oke siap, 24 jam ya promote ya, jangan 1 jam saja, saya bilang itu. Oke, terus saya bilang ke mereka, mau minta dipromotin balik enggak? Saya bilang ke mereka, enggak usah. Oh ya udah, itu padahal dalam hati ya memang berharap kalau mereka tidak minta promote balik gitu ya, karena penuh status.
Nah, terus kalau yang kedua itu minta promote produk. Jadi saya selain menjual produk postingan sendiri gitu, saya juga minta tolong dong promotkan saya punya ini penjualan gitu ya. Kalau misalkan kamu ada teman-teman kamu yang mau nanya produk atau tanya harga, manfaat, dan lain-lain, bisa alihkan kontak saya ke mereka, jadi mereka langsung tanya ke saya gitu. Oke, Pak. Yes, mantap. Nah, itu tips buat teman-teman semua ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Nah, ini berhubung sudah hampir sejam juga, sekitar sejam ya, kita cukupkan buat malam ini. Nah, buat rekan-rekan yang terlambat masuk tadi, karena memang tadi penjelasannya Molly singkat tapi padat ya. Nah, silakan nanti bisa nonton ulang di YouTube-nya, sudah ada linknya juga dibagikan. Nah, kemudian jadi kita tunggu nih segera Gold Lion dan Director ya dari Kalimantan. Luar biasa nih perkembangan di sana ya, dahsyat, keren banget, sangat menginspirasi. Dan kemudian kita ucapkan banyak terima kasih buat Molly atas sharingnya malam ini ya, semoga menjadi amal pahala juga buat Molly. Terima kasih banyak juga Bu Sabrina, Pak Farid juga, terima kasih Pak. Ya, Pak. Jazakumullah khairan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita doakan Anda semua sehat-sehat selalu di rumah. Jangan lupa nanti hari Rabu, lusa ya, OP online seperti biasa, maksimalkan buat ngundang juga. Dan kita doakan semoga Anda segera closing juga bagi yang baru. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua. Malam, Bu.